Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Allah lah yang membuat berhasil. Saudara sekalian, benar sekali, ini pernyataan iman yang luar biasa dari Nehemia. Saat itu Nehemia hendak membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Dan ada banyak tantangan yang mereka terima. Salah satunya dari orang yang bernama Sanbalat dan juga kawan-kawannya. Mereka mengolok, menghina dan lain sebagainya, menghalangi pembangunan dari tembok Yerusalem. Tapi pernyataan luar biasa Nehemia sampaikan, Tuhanlah yang membuat berhasil pekerjaan mereka. Nehemia begitu yakin bahwa keberhasilan bukan tergantung kepada manusia. Ada banyak tantangan, ada banyak penghalang bisa terjadi, bisa mereka hadapi. Tetapi sesungguhnya keberhasilan itu Allah lah yang memberikan kepada mereka. Nehemia sudah lihat jauh ke depan. Sebelum mengerjakan tembok Yerusalem, dia melihat bahwa Allah akan memberikan kepada mereka keberhasilan di dalam pembangunan, sehingga pembangunan tembok Yerusalem itu dapat diselesaikan dengan baik. Saudara terkasih, kalau kita belajar tentang kitab Yeremia, kita mendapati bahwa Yeremia ini adalah seorang juru minum dari Raja Artasasta. Dan saat itu dia merindukan untuk kembali ke negerinya, kembali ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem yang sudah hancur. Dan dia meminta izin kepada raja. Raja lalu mengizinkan dia untuk kembali ke negerinya, membangun tanah airnya kembali. Dan semua yang dia inginkan, raja penuhi. Raja memuluskan rencananya sehingga dia bisa kembali ke negerinya dan membangun Yerusalem yang telah hancur. Tapi satu pernyataan menarik dari Nehemia di ayat sebelumnya, di Nehemia pasal 2 ayat 8 bagian terakhir, Nehemia berkata bahwa raja memang mengabulkan semua yang dia minta. Tetapi yang dia katakan adalah karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Raja memang melakukan semua itu kepada dia, tetapi dia melihat bukan karena raja, bukan karena dia, tapi Allah yang bermurah hati kepada dia melakukan semuanya itu kepada dia. Dan akhirnya dia kembali ke negerinya, kembali ke Yerusalem, dan bersama-sama dengan bangsa Israel membangun tembok Yerusalem. Saudara, apa yang bisa kita belajar atau kita petik pelajaran dari kisah Nehemia ini? Nehemia seorang yang bekerja keras, yang berusaha, yang berjuang keras. Dari mana kita melihat itu? Di ayat yang ke-20 dikatakan, kami hamba-hamba telah siap untuk membangun. Berarti di sini dia punya kekuatan, punya semangat untuk berusaha, untuk bekerja keras. Dia tidak hanya mengandalkan Tuhan dan duduk berpangku tangan saja, tetapi dia siap untuk bekerja keras membangun tembok Yerusalem. Benar sekali, mereka yang hanya duduk berpangku tangan tanpa bekerja apa-apa, tidak mungkin Allah memberikan kepada mereka keberhasilan. Kita juga bisa belajar dari Nehemia bagaimana dia bukan saja mengandalkan dirinya dan bangsa Israel, tapi dia juga mengandalkan kekuatan Tuhan. Di ayat yang ke-20 dia mulai dengan katakan Allah yang membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Tetapi kemudian dia melanjutkan, dan kami hamba-hambanya siap untuk membangun. Berarti di sini kita melihat bahwa Nehemia bukan saja mengandalkan kekuatan daripada dirinya dan bangsa Israel, tetapi dia juga mengandalkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan kita juga bisa belajar dari kisah Nehemia, yaitu keberhasilan sesungguhnya bersumber daripada Allah sendiri.
banyak orang menganggap ketika dia bekerja dan dia berhasil, itu adalah usahanya, itu adalah karyanya, itu adalah hasil yang dia dapatkan dari usaha dan kerja keras dia. Tapi di sini Nehemia mengatakan yang lain, bahwa dia memang bekerja keras, tapi keberhasilan itu Allah yang berikan kepada mereka. Karena itu, saudara terkasih, mari kita belajar dari Yeremia. Di dalam menghadapi tantangan apapun itu, kita tetap bekerja keras, semangat dengan setiap tugas, tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan kita bisa melihat hal ajaib apa yang Tuhan dapat kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang membawa keberhasilan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari teladan Nehemia. Sesungguhnya keberhasilan datang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang menguatkan dan menolong kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kabar sukacita bagi saudara-saudara yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Revival Community Church RCC Surabaya yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru dan Ibu Pendeta Muda Agustina Karpada akan memulai kembali kebaktian minggu yang sempat terhenti karena COVID-19. Kebaktian perdana 2023 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan berlokasi di Zoom Hotel Dharma Husada, Jalan Dharma Husada Blok A3 nomor 188 Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Bagi simpatisan Revival yang ada di Surabaya, mari bergabung dalam kebaktian ini. Dan bagi saudara yang ada di luar Surabaya, mohon bantuan untuk menyampaikan informasi dan undangan ini kepada keluarga, sahabat, dan kenalan yang berada di Surabaya. Untuk informasi selanjutnya silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada via WhatsApp di nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Rek ayo rek mlaku-mlaku nyang tunjungan. Rek ayo rek sukoreno bebarengan. Dek ayo dek PPKM wis bubaran. Dek ayo dek RCC wis kebaktian.